Selamat malam, saudara semua. Bertemu kembali dengan saya, Petra Dev Patipelui. Sebentar kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Saya berharap bahwa Tuhan menyatakan keajaibannya dalam kehidupan setiap kita di sepanjang tahun 2024 ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa malam hari ini mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini di mana kami boleh duduk diam, merenungkan akan firman-Mu, mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berhasil melewati tahun 2023 dengan selamat dan kami mau menjalani tahun 2024 dalam pimpinan dan bimbingan firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami baca malam hari ini menjadi pedoman, menjadi motivasi, menjadi pengingat di sepanjang perjalanan kami ke depan. Dan biar di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami boleh mengingat apa yang kami baca dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar, dan berkaryalah Roh Kudus di dalam setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkan nyala mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa keluarga Yerobiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup di dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain daripada 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ayat yang ke-9, kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara semua, pada pembacaan ini kita melihat bagaimana Yoahas, anak Yehu, Raja Israel, dan semua raja-raja Israel, kalau kita baca, tidak bisa menjauh dari dosa Yerobiam bin Nebat, yaitu menyembah berhala lembu yang mereka jadikan berhala. Mereka menyembahnya. Yoahas yang menjadi raja Israel juga menerima dosa dari Yerobiam bin Nebat, yaitu menyembah berhala. Dia tidak berdaya terhadap dosa ini. Inilah yang Tuhan ingin kita ingat, bahwa kita sendirian tidak akan berdaya melawan dosa. Bahkan Yoahas begitu jahat sampai Tuhan murka kepadanya, sehingga mereka diserahkan kepada Raja Aram, dan mereka ditindas oleh Raja Aram. Tetapi di dalam cerita ini kita melihat bagaimana hati Tuhan itu sangat mengasihi kita manusia.
Di tengah-tengah penindasan yang berat, Yoahas, anak Yehu, berbalik, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kenapa dia berbalik, karena tindasan dari Raja Aram. Tetapi buat Tuhan, itu nggak masalah. Yang penting dia berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan, dan Tuhan menjawab. Di tengah-tengah kemurkaannya, dia sedang mencurahkan kemurkaannya karena orang Israel berlaku jahat, berlaku fasik terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Mereka memberontak hanya dengan sebuah tindakan yang sederhana, berseru kembali, merendahkan diri. Dan Tuhan langsung merespon mereka. Mereka diberikan kelegaan, walaupun tidak dibebaskan seperti sebelumnya, tetapi mereka diberikan kelegaan. Inilah kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Dan saudara, mari ingat akan hal ini. Mungkin masalah yang besar akan datang menghadang, dan masalah itu kitalah penyebabnya. Dosa kitalah penyebabnya. Tapi ingat kepada tindakan Yoahas yang tidak ragu-ragu, merendahkan dirinya, berbalik kepada Tuhan, berseru kepadanya. Dan Tuhan menjawab Yoahas. Dia memberikan kelegaan, dia memberikan kelepasan dari Raja Aram. Mari ingat baik-baik bahwa dengan merendahkan diri, Tuhan akan menolong kita, akan memberikan jawaban dan pertolongan bagi kita. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan masalah, Tuhan akan bekerja pada saat kita berseru kepadanya. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami. Apapun yang kami hadapi di depan, ataupun bahkan pada masa kini, kuncinya adalah merendahkan diri dan berseru kepada Engkau. Dan Engkau akan menjawab kami. Engkau akan melepaskan kami. Engkau akan memberikan jawaban kepada kami, jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ingatkan setiap kami Tuhan untuk hal ini, supaya kami terus tidak ragu-ragu untuk bertindak seperti Yoahas, merendahkan dirinya dan berseru kepada Engkau. Dan Engkau akan melepaskan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Baik, saudara, ingat, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun persoalan yang datang menghadang, apapun dosa yang sudah saudara hadapi, ingat, merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Sampai ketemu dalam pembacaan firman Tuhan berikutnya. Selamat menjalani 2024 dengan pimpinan dan bimbingan firman Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.